rezeki dia mau kayak gimana pasti keluar tuh dari dompet kita. Berarti kan aslinya yang sedekah ke si penerima itu Allah kan. Kita yang cuman jadi jalan diizinin kecipratan pahalanya. Tapi gimana syaratnya? Satu tadi, ngilang we, jangan ngaku-ngaku. Ya. Jangan ngaku-ngaku dan ya kalau sebisa mungkin disembunyikan. Tapi kalau mau nggak mau ketahuan, ya sibuk jagain, lurusin hati aja. Karena memang bukan berarti yang ketahuan kamera kelihatan itu tidak ikhlas. Kita nggak boleh nggak hakimin orang ya. Karena Umar bin Khattab pun kalau sedekah nunggu orang kumpul dulu. Tapi beliau ikhlas lillahi ta'ala dan niatnya untuk jadi contoh. Karena kan tokoh ya. Jadi biar diikutin oleh kaumnya, oleh orang-orangnya. Oh pemimpin saya aja begitu, maka saya juga mau. Tapi kalau pengen jujur, ya memang lebih sulit menjaga hati kalau ketahuan orang daripada tidak ketahuan orang. Ya. Nah ini kadang kita pernah ketemu ya di bahasan Al-Hikam juga. Bisa jadi pahala yang paling gede dari yang kita lakuin di sisi Allah, bisa jadi amalan-amalan kita yang receh. Kayak contoh, di jalan nemu paku, gelap, nggak ada siapa-siapa. Tapi bismillah kan ada hadisnya, bersihin rintangan di jalan, hadiahnya surga. Dia berhenti ke pinggir, bela-belain nyebrang, dipungut pakunya, dibuang ke tempat yang aman. Nggak ada yang muji, nggak ada yang minta foto, nggak ada yang minta tanda tangan, nggak ada yang dan lain-lain. Ikhlas murni cuman karena Allah. Bisa jadi itu yang lebih besar daripada misalkan umrohin 1000 orang, tapi di yang umrohnya harus pada pakai jaket tulisannya terima kasih Koko, kan kurang enak juga ya. Dan begitu difoto, maaf tadi nggak kefoto, ulangi, kudu dipotret pisan ya misalkan. Jadi ini dia ya, alhamdulillah, kudu sekali lagi amat sangat dijaga. Pokoknya setiap kali kita udah gatel nih, ini pengen disebut nih, pengen, aduh, kan sayang ya, ibu nolonginnya udah keluar energi, keluar biaya, dan bahkan sudah ada perjuangan ini itu, tahu-tahu angus begitu aja, aduh, ya. Maka ini dia tadi ya, perbandingan antara penyakit hati, penyakit fisik. Kita bahas deh apa saja penyakit-penyakit hatinya. Kemarin itu saya kasih adalah shimun taki'u cidun. Itu ada yang ingat nggak? Ya. Itu teh apa kok? Ayat apa? Bukan. Teh singkatannya. Shimun taki'u cidun. Si-nya syirik. Munafik. Shimun ta-nya takabur. Taki-nya dengki kalau yang di sini ya. Shimun taki nya ujub ya. Terakhir cidun, cinta dunia. Bahasa Arab nggak ada huruf C kan ya, cinta dunia. Bahas satu-satu ya. Syirik. Sebetulnya syirik itu menyekutukan Allah ya. Tapi syirik ini ada yang jali, yang terang-terangan, ada yang khofi, makanya di sini juga disebut khofiyun ya, yang halus, yang samar ya. Nah, kalau yang syirik yang jali jelas tuh, terang-terangan menyembah kepada selain Allah, misalkan ya apalah, nyembah berhala, nyembah kaleng kerupuk, botol kecap, apa aja ya. Pokoknya apapun selain Allah disembah, diyakini, dipercaya bisa menentukan baik dan ininya dia. Termasuk punten ya, dukun ya, jimat ya. Punten mohon maaf, itu semua termasuk ya. Pawang hujan kita percaya enggak, termasuk semua ya. Enggak ada. Punten apalagi baca zodiak ya, nggak ada. Yang nentuin tuh bukan gara-gara kita baca zodiak jadi untung begitu, enggak ya. Tapi bener ya udah, bisa jadi ya namanya dukun bersekutu dengan jin. Jin memang bisa mencuri info dari langit dulu sebelum akhirnya turun Quran. Nah tapi ketika disampaikan ke manusia ditambahkan dengan 100 kebohongan. Kau pernah podcast ya sama mantan dukun tobat ceritanya. Dia pernah cerita pasti minta nyantet orang, besoknya orang yang nyantet, yang minta kliennya ini datang, terima kasih, orang itu betulan mati loh, hebat kamu ya, padahal asa belum mulai. Iya kan weh, iya emang saya aja gitu ya. Jadi padahal belum disantet, emang takdirnya weh begitu. Cuman ngibul weh udah biar supaya dapat bayarannya dan yang lain-lain ya. Naudzubillah ya. Maka ini juga
kesyirikan. Nah ini syirik yang terang-terangan, ada yang samar. Kalau yang samar inilah yang disebut nih di halaman 129-nya, bagian hawa nafsu dalam taat, yaitu kanan atas riya, untuk dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang ternama di tengah-tengah masyarakat, terkenal, terhormat dan dipercaya orang. Ya. Maka sebetulnya riya itu kurang tepat kalau disebut pamer ya. Saya ingat saya dari Imam Hasan Al-Basri dijelaskan, jadi riya itu aslinya adalah melakukan suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Melakukan suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Kayak tadi ya sholatnya biar dipuji calon mertua ya. Dia disiplin ya karena lagi ada bosnya datang berkunjung ke cabangnya, jadi biar dinaikin jabatannya. Ya gitu-gitulah ya. Pokoknya ngelakuin sesuatu amalan tapi bukan untuk Allah, ya kan yang bisa ngasih pahala dan surga Allah. Kita ngelakuin buat orang yang dia juga sama-sama butuh pertolongan Allah. Ya ini dia yang jadi masalah, ya. Maka itu ternyata riya itu termasuk dalam golongan syirik. Walaupun syirik yang samar, yang halus. Ya kan tadi ranahnya ranah ibadah, tapi satu-satunya zat yang layak diibadahi kan hanyalah Allah. Kita ngelakuinnya bukan untuk Allah. Nah ini dia. Badan beneran gerak, beneran ruku, beneran sujud, beneran dingin-dingin ambil air wudhu. Tapi nggak ada nilainya di sisi Allah. Gara-gara salah niat. Aduh ini sedih sekali. Ya. Jadi benar-benar kudu ayolah jagalah. Bismillah ya. Sama kayak gini ceramah nih. Kapan ceramah ini sukses? Bukan ketika rame yang datang dan minta foto. Tapi gara-gara itu malah jadi naudzubillah, tuh gue yang ngisi pantesan rame. Nah itu penyakit hati. Tapi sederhana, kapan sukses? Ketika yang bicara ikhlas walillahi ta'ala. Karena aslinya ceramah di markas besar TNI sama ceramah di pos Hansip sama aja, yang menilai juga Allah, betul. Ceramah di Masjid Istiqlal sama ceramah di musola Al-Ikhlas lagi namanya, dibayarnya seikhlasnya ternyata ya. Tapi ternyata yang nilai Allah juga ya. Hanya aduh benar deh. Apalagi punten kalau sampai menentukan matok harga dan yang lain-lain. Bukan nggak butuh, kalau dibilang manusianya secara manusia dibilang butuh duit, dia pasti perlu duit. Tapi kan kalau kita mikir punten lah, aslinya emang nggak pantas lah. Ingat saya pernah cerita Imam Malik, Bu. Imam Malik nih, selevel Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Pernah diundang oleh raja, di zaman itu khalifah ya. Telat berjam-jam. Begitu ditanya kenapa? Kan saya jalan kaki. Loh, kemana kuda? Nggak pakai kuda. Jawaban beliau, siapa saya sampai harus menginjakan kaki di kotanya Nabi dengan kaki kuda, bukan dengan kakiku sendiri. Insya Allah. Karena kan beliau tinggal di Madinah ya. Makam Nabi kan di Madinah kan. Nah beliau nggak nginjek-injek makamnya, nggak jauh tempatnya dari makam Nabi. Cuman karena ini adalah kotanya Nabi, beliau segitu tawadunya sampai ngerasa saya nggak pantas berjalan di kotanya Nabi tidak dengan kakiku. Siapa saya? Kenapa harus dengan kaki kuda? Lihat, sampai ngerasa naik kaki kuda aja beliau ngerasa nggak layak. Akhirnya kudanya itu dipuji sama Imam Syafi'i, dia akan diberikan. Ya kudanya untukmu. Enggak, saya nggak minta, cuman bilang bagus doang, kata Imam Syafi'inya. Jadi jawabannya sama. Siapa saya sampai harus naik menginjakan kaki di kotanya Nabi dengan kaki kuda? Kalau punten naudzubillah ada penceramah yang nyampe jemputnya minimal harus mobilnya ini itu. Aduh. Karena Imam Malik kayak begitu, jadi aduh punten lah. Ya, maka adalah gratis saja pokoknya jawabnya. Kalau masalahnya ternyata nanti panitia tetap ngasih urusan mereka ya. Yang penting jangan pernah meminta, jangan pernah mungut ya. Enggak lah aslinya. Tapi kan ada ilmu yang disampaikan. Kalau mau jujur ilmunya dari Allah. Tinggal dibikin kepleset, cangkang cau, kulit pisang, kejeduk. Jangankan ilmu, nama sendiri juga bisa lupa. Ya. Kadang kita ngomong bagus nih ilmu, masya Allah luar biasa. Kadang kalau mau jujur juga emang udah diamalin kalau berani jujur. Jadi kalau ngelihat yang ceramah gini, tadi doain Bu, ya Allah yang kongko biasa kayak jualan beras, jualan handphone, ini ngaji, mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang ini si Koko, tapi juga ngamalin apa yang dia ucapin gitu. Doain ya.
Dah kan emang mudahan ngomong kayak begini, ngamalin lebih berat. Ya. Salahnya orang kalau untuk merangkai kata sampai ada kursusnya tuh, latihannya. Ya. Jadi tapi beda ya. Kudu hati hanya bisa disentuh dengan hati. Kalau kelihatan memang ada orang yang benar-benar cinta duit. Jadi jadi benar-benar bisnis juga, misalnya apa ya, nolongin orang ikut, tiba-tiba ikut bantuin gotongin demi mudah-mudahan dikasih nyelip lah ya, salam tempel. Itu ya gimana ya, yang pasti kelihatan gitu ya, dalam ucapannya, dalam omongannya, dalam tindakannya. Makanya punten seramah-ramahnya sales udah karasa pengen saya beli ya biar dapat komisi ya, walaupun halal boleh ya, namanya emang marketing ya, tapi ya kadang memang beda aja gitu rasanya ya, beda rasanya. Maka ini dia ya, mesti yulah bismillah dijaga, lempeng we lillahi ta'ala. Ya Allah, karena engkau aja ya Allah, jangan sampai ada niatan yang lain. Ingat bab tentang niat, kau pernah, ini Imam Qurtubi ya, kita pernah dengar ya, ada tafsir Al-Qurtubi, tafsir Imam Al-Qurtubi. Ketika bicara tentang bab niat, Imam Al-Qurtubi ngasih contoh 3. 1, kalau ada orang